Sistem Necromancer. Bab 706 sampai dengan 710. Bab 706 bongkahan besi yang dapat memposisikan. Qi Hancai juga tertarik. Bagaimana cara menjualnya? David, seorang warga negara barat, berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Wakil Kepala Qi, kami tidak menjual hak penggunaan satelit, melainkan satelit terpisah." Satelit terpisah? Ya. Kami dapat menyediakan satelit yang belum diluncurkan dan membantu Anda meluncurkannya ke orbit yang sesuai dan menggunakannya selanjutnya, jelas David. Tidak ada satelit yang diluncurkan. Terakhir kali, Qi Hancai menyebutkan satelit pihak lain, tetapi dia mengatakan bahwa satelit tersebut menyediakan beberapa fungsi yang sesuai. Jadi dia ditolak oleh Qi Hancai. Kali ini lebih langsung, dan mereka ingin menjualnya ke satelit independen mereka sendiri. Bagi orang awam, hal semacam ini sungguh berteknologi tinggi. Mungkin ada produk senjata dan peluru yang sudah jadi, dan bahkan dapat dibuat sesuai cetak birunya, tetapi mereka tidak akan dapat membuatnya bahkan jika mereka dibunuh oleh satelit. Qi Hancai sedikit terkejut, tetapi kemudian kembali normal dan berkata dengan tenang, "Dalam situasi saat ini, tampaknya memiliki satelit tambahan seperti ini tidak akan banyak membantu kita." David langsung berkata, "Mana mungkin tidak membantu? Komunikasi, televisi, pemetaan topografi, atau penentuan posisi, semuanya adalah fungsi yang sangat praktis." Berbagai negara terus meluncurkan satelit, yang menunjukkan betapa pentingnya satelit. Qi Hancai mendengarkan tanpa perubahan ekspresi. "Katakan padaku tentang harganya, menurutku benda ini tidak bagus. 5.000 ton makanan, atau sumber daya dengan nilai yang setara. Kami akan bertanggung jawab untuk meluncurkannya dan mengajari kalian cara menggunakannya," kutip David dengan nada serius. Begitu harganya keluar, ruangan menjadi sunyi. Artinya semua makanan untuk seumur hidup akan keluar sekaligus. Makanan yang disediakan pangkalan itu 50 kg per kantong. 1 ton setara dengan 20 karung beras. 5.000 ton. Di dunia saat ini, angka-angka ini sangat dilebih-lebihkan. Qi Hancai tertegun sejenak sebelum berkata, "Kau bercanda. Tidak ada pangkalan yang bisa menghasilkan makanan sebanyak ini. Ini sudah sangat murah. Dulu harganya ratusan juta," tegas David. "Kau tahu itu sudah ditempatkan sekarang, tapi sekarang itu hanya bongkahan besi yang bisa diposisikan." Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata langsung, "Lupakan saja, kita tidak butuh hal semacam ini." Wajah David tampak cemas, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Wakil Kepala Qi, Anda sudah memberitahu saya harganya. 10 ton biji-bijian." Qi Hancai melaporkan jumlahnya secara langsung. Yaitu 200 tas. Harganya sangat murah sehingga truk dapat mengantarkannya. Orang-orang di seberang mengerutkan kening. Dilihat dari kuotasinya, volume transaksi tidak sebesar pada transaksi sebelumnya saat kedua belah pihak saling bertukar bahan baku dasar. David menekankan, "Wakil Kepala Qi, ini adalah satelit. Saya tahu saat ini, jika kita tidak punya makanan, kita akan mati kelaparan. Tanpa satelit, kita bisa menghemat makanan," kata Qi Hancai. "Ini." David ingin mengatakan lebih banyak lagi. Qi Hancai langsung menyela, "Dengan harga ini, kamu juga bisa bertanya ke pangkalan lain jika ada yang mau membeli benda ini. Saya perlu kembali dan membicarakannya." "Oke." Qi Hancai mengangguk. David melanjutkan, "Satu hal lagi. Kami telah membangun basis penelitian dan pengembangan dengan beberapa pangkalan asing, khususnya untuk penelitian kekuatan super dan agen antivirus. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik." "Oh, kamu mau ngajak kita belajar bareng?" David tersenyum dan berkata, "Para peneliti ini semuanya adalah talenta senior di bidang terkait. Ini bukan sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa seperti kami, tetapi Anda bisa menjadi salah satu dari mereka, dan hasilnya akan dibagikan kepada Anda." Qi Hancai melirik Wu Heng dari sudut matanya, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Apa yang perlu kami sediakan?" "Ini juga sangat sederhana.
membutuhkan beberapa persediaan material dan kerja sama orang-orang dengan kemampuan khusus. Mampu mengendalikan begitu banyak kerangka adalah kemampuan yang sangat hebat. Jika dibarengi dengan penelitian, pasti akan sangat membantu, kata David dengan sedikit antusias. Baik Qi Hancai maupun Wu Heng tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mirip dengan rencana sebelumnya untuk melatih orang-orang dengan kemampuan khusus oleh kantor pusat. Namun, stasiun tersebut membutuhkan beberapa sampel darah, dan penelitian mereka memerlukan kerja sama orang sungguhan. Kita perlu menyediakan persediaan makanan dan bekerja sama dalam penelitian. Meminta sesuatu dengan percaya diri. Bagaimana? Kami hanya bekerja sama dalam beberapa eksperimen, tapi setelah penawarnya ditemukan, akan dibagikan ke semua anggota kami, lanjut David. Qi Hancai menjawab, saya akan kembali dan membicarakannya dengan pemimpin dan memberitahu Anda nanti. Ya, tidak apa-apa. Qi Hancai tidak ingin berbicara dengannya lagi, jadi dia bertanya, apakah kamu membawa barang untuk ditukar kali ini? Membawa beberapa peralatan militer. Ayo pergi. Aku akan menyuruh seseorang menghitungnya, lalu membayar tagihan makananmu. Sehat. Semua orang berdiri dan berjalan menuju pintu. Kemudian, mereka mulai mengatur orang-orang untuk menghitung persediaan yang dibawa, lalu membayar pihak lain sejumlah makanan yang sesuai. Setelah transaksi selesai, pihak lain membicarakan tentang satelit dan pangkalan penelitian. Lalu mereka masing-masing naik ke truk dan berangkat ke arah berlawanan. Kembali ke mobil, Qi Hancai berkata sambil mengemudi, apakah Anda ingin bertukar satelit? Kita lihat saja apa kata mereka. Kalau harga yang kamu tawarkan masuk akal, kami akan menerimanya, jawab Wu Heng. Saya sengaja menurunkan harganya. Mereka mungkin tidak bisa menerimanya, kata Qi Hancai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku rasa tidak. Ada apa? Kecuali kami, tidak ada basis lain yang mampu membayar harga tersebut. Kami satu-satunya pembeli, dan kekuatan penetapan harga tidak ada di tangan mereka, kata Wu Heng. Sepertinya itu masuk akal. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat apa kata mereka. Kurasa itu tidak akan banyak berpengaruh. Baiklah, tunggu kabar mereka. Konvoi terus melaju kembali dan perjalanannya relatif lancar. Pukul 3 sore, konvoi kembali ke pangkalan. Wu Heng menunggu sebentar di ruang rapat. Qi Hancai kembali ke kamar untuk mengambil buku catatan dan berjalan pulang. Duduk di seberangnya, ia berkata, Saudari Yahong, ada beberapa profesional di pabrik farmasi yang terkait dengan masalah ini. Mereka bertanya kapan Anda akan membawa tengkorak alkimia itu. Saya rasa permintaan tengkorak itu hanya alasan. Mungkin mereka merindukan Anda. Memang benar aku sudah lama tidak bertemu Li Yahong. Wu Heng berkata, aku akan kembali dalam beberapa hari dan membawakan kerangka itu padanya. Oke, Qi Hancai melanjutkan, juga, uji coba lini produksi senapan mesin Gao Rong berhasil. Seluruh rantai industri telah dibangun, dan mungkin akan segera ada berita. Hal kedua adalah, kerangka yang dikirim ke stasiun utama untuk belajar cara menerbangkan pesawat telah kembali, dan sekarang dapat menggunakan pesawat sebagai alat transportasi. Keberhasilan uji coba rantai produksi senapan mesin merupakan hal yang baik. Jika dapat diproduksi secara massal, maka akan sangat meningkatkan kemampuan tempur kedua dunia. Basis lain, meskipun memiliki rantai produksi lengkap, tidak memproduksi bahan mentah. Berbeda dengan Wu Heng, semua yang kau inginkan bisa dibeli dari dunia lain. Masalah pilot itu sudah berlangsung beberapa waktu. Setelah kita menyelesaikan studi kita bisa menggunakan pesawat terbang sebagai transportasi. Biarkan setiap tempat menghitung jumlah pesawatnya. Saya mengerti. Qi Hancai mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semuanya normal. Ayo, bawa aku berkeliling pangkalan dan tunjukkan diriku pada semua orang. Bagus. Mereka berdua bangkit dan kembali ke Pulau Harta Karun dan ruang kerja kepala pelayan. Si Gui kembali dari luar, melepas helmnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa,
serta merapikan rambut yang menempel di dahinya. Si Yali berkata, "Mini baru saja datang. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya membawa berita tentang Wu Heng." Mata si Gui berbinar, "Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu?" Si Yali tersenyum dan berkata, "Kamu sama sekali tidak terlihat cemas akhir-akhir ini. Kupikir kalian berdua hanya berkomunikasi. Nggak ada hubungannya." Si Gui memutar bola matanya ke arahnya dan kembali duduk di mejanya. "Apa kata Mini?" Si Yali menuangkan secangkir teh untuknya dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "Kami telah menemukan pembunuhnya." "Coba tebak siapa dia." "Bagaimana aku bisa menebaknya? Kita bahkan tidak saling kenal," kata si Gui dengan nada tidak puas. "Tebak, aku rasa kamu bisa menebaknya." "Tuan Kota." Si Yali mengangkat alisnya dan berkata, "Sudah kubilang kau bisa menebaknya." Mendengar tebakannya benar, si Gui terkejut. Sebab selain penguasa kota, dia tidak bisa menyebut nama siapapun lagi. "Ada apa? Berhenti membuat masalah dan cepat beritahu aku," desak si Gui. Si Yali berhenti menggodanya dan dengan hati-hati menceritakan apa yang didengarnya dari Mini. Ketika si Gui mendengar bahwa tim investigasi asosiasi diblokir di kota dan dikepung oleh tentara, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. "Gila. Seluruh kota menjadi gila. Dia benar-benar berani membunuh orang dari departemen kami. Apakah mereka tidak tahu apa konsekuensinya? Kenapa dia melakukan ini? Tuan kota tidak mau melakukannya lagi?" tanya si Gui. "Dengarkan aku." Si Yali melanjutkan ceritanya tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dari hasil Wu Heng pergi sendirian untuk membunuh penguasa kota, membawa mayat, menakut-nakuti tentara yang mengepung tim investigasi, dan menginterogasi mayat tersebut. Dengan kata lain, orang yang membunuh Diaken setempat adalah petinju level 18, dan penguasa kota terjebak di tengah-tengahnya. "Saya tidak punya pilihan selain terus maju," pungkas si Yali. Mata si Gui melebar, dan dia merenung cukup lama sebelum mencerna berita itu. Berita ini sungguh mengejutkan. Presiden kota tersebut adalah seorang pemimpin sekte, yang memaksa penguasa kota untuk membunuh tim investigasi asosiasi tersebut. Hampir berhasil. Jika Wu Heng tidak mengirimkan berita itu kembali, dia tidak akan percaya hal seperti itu akan terjadi. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Wu Heng tidak terluka, kan?" "Mini bilang tidak," jawab si Yali, lalu berkata, "Malam ini, ayo kita ke rumah Tuan Pulau dan duduk sebentar. Ngomong-ngomong, kita bisa bicara dengan Wu Heng Tong. Ada alat peraga yang bisa digunakan untuk berkomunikasi di sana." Si Gui ragu-ragu, "Itu tidak bagus." "Ada apa?" "Keselamatan Wu Heng menyangkut seluruh pulau harta karun, dan kau adalah Diaken Pulau Harta Karun. Wajar bagi kita untuk saling menjaga keselamatan." Si Yali menemukan alasannya secara alami. Si Gui mengambil cangkir air dan menyesapnya. "Baiklah, siapkan teh bunga kiriman suku, dan kita akan pergi bersama malam ini. Aku sudah menyiapkan beberapa untuknya, jadi aku akan membawanya saja kali ini." Si Gui berhenti sejenak. "Si Yali, kamu, mengapa ada yang salah?" "Ada apa? Mengapa? Aku merasa kamu begitu proaktif terhadap Wu Heng. Dia menyelamatkan nyawa kita berdua, bukankah seharusnya kita bersikap baik padanya? Tapi aku masih merasa kamu aneh." Si Gui menatapnya dengan curiga. Si Yali memiringkan kepalanya ke samping dan tidak menatapnya. Setelah berkeliling pangkalan, Wu Heng kembali ke dunia lain. Waktu di kedua sisi hampir sama, dan sekarang sudah senja. Ketika saya membuka pintu dan turun ke bawah, saya mendengar suara percakapan datang dari lobi di lantai pertama. Philippa, putri kelima Britani, dan pelayan kecil berkumpul untuk mengobrol. Melihat Wu Heng turun, mereka bertiga berdiri dan menyambutnya. "Tuan Pulau, makan malam sudah siap. Saya akan meminta seseorang untuk membawanya." Pelayan kecil itu berdiri dan berjalan cepat menuju dapur. Tak lama kemudian, para kerangka membawakan makan malam dan beberapa orang duduk di meja, mengobrol dan makan malam. Wu Heng menatap putri kelima,
bagaimana harimu? Brittany berkata, sore harinya, Dekan Gianvito menemani saya ke kamp militer untuk mengatur kembali pasukan yang tersisa dan menunjuk komandan baru. Philippa mengikutinya dan berkata, aku juga mengikutinya. Pria tua itu sangat berwibawa dan wajahnya tegas sepanjang perjalanan. Orang-orang itu jujur. Berapa banyak orang yang tersisa di barat? Tanya Wu Heng. Hanya tersisa lebih dari 300 orang. Komandan saat ini bernama Hilde, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan pertahanan kota, kata Brittany. Apakah itu dapat dipercaya? Brittany menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi aku tidak punya orang lain yang bisa kugunakan, jadi dia satu-satunya yang bisa kugunakan untuk saat ini. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, karena Dekan Gianvito sudah maju, masalahnya seharusnya tidak terlalu serius. Tapi kita tetap harus berhati-hati dan melatih beberapa orang kita sesegera mungkin. Jadi begitu, meskipun tentara tidak dapat dipercaya, dengan hanya sekitar 300 orang yang tersisa, sulit bagi mereka untuk menimbulkan ancaman apapun. Belum lagi menggunakan pasukan kerangka, orang-orang dari asosiasi itu bisa dibasmi sebanyak 300 orang. Saya kira Gianvito merasa tidak ada ancaman, jadi dia hanya melihat-lihat dan tidak mengatakan untuk membubarkan tentara atau menempatkan anggota asosiasi di dalamnya. Brittany melanjutkan, pekerjaan telah dilanjutkan di balai kota, dan pelabuhan telah dibuka kembali untuk umum. Di mana wanita dan anak-anak yang kita selamatkan sebelumnya? Tanya Wu Heng. Kami telah menetap di kota untuk sementara. Kami akan mengatur kunjungan ke setiap desa dalam 2 hari ke depan untuk melihat situasi di rumah-rumah warga, jawab Brittany. Wu Heng mengangguk, bukankah ini hal yang baik? Jauh lebih baik daripada saat aku pertama kali menjadi penguasa pulau. Wajah Brittany berseri-seri, benarkah? Aku akan terus mencoba. Luangkan waktumu. Jangan terburu-buru. Ya. Brittany mengangguk patuh. Wu Heng kemudian menatap Philippa dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di armada itu? Tidak apa-apa. Para kerangka sedang memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Itu hanya beberapa benjolan dan memar. Para pemberontak sialan itu hampir menghancurkan kapalku, kata Philippa dengan marah. Armada Pulau Harta Karun akan tiba dalam beberapa hari, dan kami akan mengatur beberapa kapal untuk berlayar di dekatnya. Philippa mengangguk, baiklah, saya akan mengaturnya besok. Setelah makan malam, si kerangka membersihkan meja. Wu Heng bangkit dan naik ke atas, sementara ketiga gadis dan burung beo pergi ke halaman. Philippa mengeluarkan sepeda, kunci, dan mainan lain yang biasa digunakan di rumah pemilik pulau dan mengajari mereka cara memainkannya. Kota Rentam. Di dalam mansion Tuan Kota, seorang penjaga hutan yang mengenakan baju kulit dan seorang penjinak binatang berdiri di pundaknya menyerbu masuk secepat kilat. Dia membungkuk dan memberi hormat, Tuan Kota, ada berita dari garis depan. Wen Manxia duduk di singgasana penguasa kota, bersama penyihir kerangka dan setan tulang nomor 2 yang mengenakan rok merah muda di sampingnya. Berita apa? Tanya Wen Manxia. Sang Ranger segera berkata, pasukan kerajaan Yeko telah berangkat, dengan infanteri, kereta perang, dan semua perlengkapan yang diperlukan. Mata Wen Manxia menyipit, seperti dugaan, tak ada jalan keluar. Kerajaan Yeko telah mengincar kota Lentam. Tidak peduli apapun, aku akan menyeret sisi ini ke dalam air. Kira-kira berapa orang? Hampir 10.000 orang, kata penjaga hutan itu dengan nada serius. Wen Manxia merenung sejenak dan berkata, terus selidiki pergerakan mereka. Ya, penjaga hutan itu mengangguk dan segera pergi. Wen Manxia duduk di kursi dan berpikir sejenak, Hartel. Pengurus rumah tangga melangkah maju, Nyonya. Mintalah kepada suku-suku yang telah menandatangani aliansi untuk mengatur kedatangan perwakilan besok guna membahas perang dengan pasukan kerajaan Yeko, kata Wen Manxia dengan suara berat. Baik, Bu. Pengurus rumah tangga itu menunjuk beberapa kerangka dan segera meninggalkan istana Tuan Kota. Wen Manxia mengeluarkan peta dan tampak berpikir. Wu Heng kembali ke ruang belajar.
Glenda mengingatkan, seseorang meneleponmu di radio tadi. WHO. Kudengar itu Minnie, dan nadanya tidak terdengar cemas, jadi aku tidak turun untuk meneleponmu, kata Glenda. Wu Heng berjalan ke radio dan melihat buku rekaman. Memang ada rekaman yang tertinggal di sana. Mengangkat topik, dia bertanya, Minnie, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tak lama kemudian, suara Minnie terdengar dari seberang, Tuan. Yah, aku baru saja makan. Ada apa? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, bersandar di tepi meja. Diakon Si Gui dan asisten Si Yali ada di sini. Mereka mendengar bahwa Anda dalam bahaya dan ingin berbicara dengan Anda, kata Minnie sambil tersenyum. Kemudian, suara Si Gui terdengar samar-samar, apa maksudmu, bicara padaku? Bertanya tentang perkembangan kasusnya. Diakon Si Gui bilang untuk menanyakan perkembangan kasusnya, kata Minnie ke mikrofon. Wu Heng tersenyum dan berkata, berikan mikrofon itu pada Si Gui. Di tengah keributan itu, suara Si Gui terdengar, Tuan Wu Heng, bagaimana kabar di sana? Orang baik, kamu berbicara cukup formal. Bab 707 apa yang dikatakan Xiao Xiao kepadamu? Dia Ken. Wu Heng juga mengatakan posisinya. Sheila Gui melanjutkan, Minnie bilang tim investigasi diserang oleh tentara kota Netale. Apakah mereka aman? Tidak, tim investigasi selamat, dan beberapa anggota yang terluka telah menerima perawatan medis, jawab Wu Heng. Bagus. Sheila Gui menghela napas lega. Kemudian, suara Si Yali terdengar lagi dari seberang sana, tanyakan padanya kapan dia akan kembali. Sheila Gui berkata, Si Yali bertanya kapan kamu akan kembali. Si Yali segera berkata, aku memintamu. Aku pikir kamu lebih cemas daripada aku. Mengabaikan kekeras-kepalaan para suster, Wu Heng berkata, mungkin butuh waktu. Para tetua bermaksud menunggu sampai perintah dari markas besar asosiasi tiba, lalu bergerak sesuai perintah itu. Ini bukan ide Tapani saja, tetapi hasil diskusi semua anggota asosiasi. Ini juga termasuk Wu Heng. Jika tidak, begitu orang-orang dari asosiasi itu pergi, seluruh kota akan menjadi lebih kacau dan lebih banyak orang akan mati. Kalau begitu berhati-hatilah, saran Sheila Gui. Jangan khawatir, jika ada bahaya, para tetua akan ada di sana untuk memimpin, kata Wu Heng, lalu bertanya, apakah Pulau Harta Karun aman? Tidak apa-apa. Beberapa penjahat buronan telah datang ke pulau ini baru-baru ini dan telah ditangkap oleh asosiasi. Semuanya aman, kata Sheila Gui sambil tersenyum. Saya selalu merasa nyaman saat Anda yang memimpin. Sheila Gui berkata sambil tersenyum, kau hanya perlu bicara baik-baik. Aku hanya ingin bertanya tentang keadaanmu. Selama kau tidak dalam bahaya, aku akan memberitahumu saat kau kembali. Baiklah, aku akan membawakanmu hadiah saat aku kembali. Tidak ada jawaban dari ujung sana dan panggilan pun berakhir. Masih sedikit mengejutkan bahwa Sheila Gui pergi ke rumah pemilik pulau untuk meneleponnya. Sepertinya itu bukan karakternya. Tapi aku masih merasa senang dalam hatiku, membuktikan bahwa pihak lain masih mengkhawatirkanku. Setelah duduk di kursi beberapa saat, langit menjadi lebih gelap. Wu Heng menyapa beberapa hantu dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pagi hari, hari ketiga sejak putri kelima mengambil alih kota Netale. Kota itu masih dalam keadaan depresi, tetapi sedikit membaik dibandingkan sebelumnya, dan beberapa toko di jalan komersial telah dibuka untuk bisnis. Tidak banyak muatannya, dan sebagian besar orang hanya membuka pintu dan membersihkan ruangan. Putri kelima sendiri juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti menunjuk pejabat, menangani informasi di dalam kota, dan memimpin situasi secara keseluruhan. Saya bilang saya belum pernah melakukannya sebelumnya karena saya takut saya tidak akan melakukannya dengan baik. Tapi semuanya berjalan cukup baik. Ada rencana yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pertama dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lagi pula, ia dilahirkan dalam keluarga kerajaan, dan ia memahami prosedur ini melalui pengamatan dan pengalaman.
Wu Heng juga mengatur agar dia memiliki penjaga kerangka untuk mengikutinya kemanapun dia pergi setiap hari. Di pihak asosiasi, Penatua Tapani kembali menugaskan tugas kepada semua orang di pagi hari. Profesional level 15, serta anggota tim asosiasi, semuanya diberi tugas. Selain patroli normal di dalam kota, tim juga dikirim untuk menyelidiki desa-desa sekitar sambil membawa kerangka. Wu Heng masih belum diberi tugas. Dapat pula dipahami bahwa segala tugas yang berkaitan dengannya diserahkan kepada Skeleton dan Pilipa. Asal tidak terjadi apa-apa padanya, kerangka di seluruh kota sudah cukup untuk menangani sebagian besar keadaan darurat. Saya berharap dia bisa tinggal di satu tempat dan tidak berlarian sepanjang hari. Pertemuan sudah selesai. Wu Heng mengikuti kerumunan keluar. Penyihir tua, Janvito, segera menyusul. Wu Heng, kau sudah mempelajari semua jurusnya. Kembalikan buku itu padaku. Wu Heng segera mengeluarkan mantra teleportasi dan berkata, terima kasih, Dekan. Janvito menyimpan buku itu dan menatapnya lagi. Apakah kamu pernah belajar mantra sebelumnya? Wu Heng tertegun. Aku tahu 1 atau 2 mantra dasar dari sekolah mantra itu. Pantas saja. Aku punya pengetahuan dasar. Janvito mengelus jenggotnya lalu bertanya, kenapa kau, seorang ahli nujum, mempelajari mantra dari faksi lain? Wu Heng menjawab sambil berjalan, sebelumnya, di kerajaan Yeke, meskipun aku berganti profesi menjadi ahli nujum, aku tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari keahlian yang sesuai. Aku hanya belajar sedikit-sedikit di sana-sini, menyusunnya. Janvito mengangguk. Pernyataan ini sesuai dengan didikan yang dijalaninya. Tetapi tetap saja membuat orang heran bahwa kemampuan belajarnya ternyata tidak rendah. Melihat pihak lain tidak menanggapi, Wu Heng melanjutkan, Din, apakah kamu punya buku lain? Pinjamkan saja padaku. Janvito menatapnya lagi, apa perdagangan kali ini? Jam tangan. Wu Heng merendahkan suaranya. Jam tangan ini sama dengan jam tangan para pahlawan, tapi gayanya berbeda. Janvito menyipitkan matanya, bagaimana aku bisa tahu seperti apa rupa pahlawan? Saya yang memproduksi semua jam tangan ini. Tak perlu berbohong. Ya, benar. Janvito membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku keterampilan dari cincin luar angkasanya. Ini, kembalikan padaku setelah kau selesai membacanya. Teknik pemanggilan guntur. Deskripsi, menghasilkan awan petir dalam jangkauan casting. Targetkan suatu titik di dalam awan petir yang dapat Anda lihat. 1 atau lebih petir akan ditembakkan dari awan ke arah titik tersebut. Jika Anda berada di dalam area awan petir, efeknya akan berlipat ganda dan biayanya akan berkurang. Wu Heng mengangkat alisnya. Mantra khas penyihir tua adalah mengirimkan petir dari langit untuk menyambar orang-orang. Saya telah melihat Janvito menggunakan keterampilan ini beberapa kali dalam pertempuran. Bedanya, Anda menebang 1 orang atau sekumpulan orang. Faktanya, dalam hal jenis serangan, Wu Heng merasa itu sangat mirip dengan lightning beam miliknya. Sinar petir melepaskan sinar petir horizontal untuk mengenai target, menghasilkan efek petir setelah mengenainya. Teknik pemanggilan guntur menyebabkan guntur jatuh dari langit, yang efeknya sama seperti guntur di hari hujan. Karena Janvito sangat mengandalkan keterampilan ini pasti lebih berguna. Wu Heng menyimpan buku keterampilannya terlebih dahulu, lalu melanjutkan, Din, apa kau punya lagi? Kita sudah sangat akrab, dan kita bersama-sama dalam hal ini. Tolong pinjamkan aku beberapa lagi. Janvito ragu sejenak, lalu mengambil buku lain dan menyerahkannya kepadanya. Jangan mencoba mempelajari semuanya. Energimu terbatas. Kedua buku ini cukup sulit dipelajari. Kalau kau tidak bisa mempelajarinya, lupakan saja. Panggil hujan panah. Deskripsi, Anda menembakkan proyektil non-magis atau melempar senjata lempar non-magis ke udara, sehingga terbentuk kerucut senjata serupa di hadapan Anda. Senjata-senjata ini akan menghilang setelah serangan selesai. Ketika Wu Heng melihat buku keterampilan kedua, matanya menyipit. Amunisi non-magis atau senjata lempar non-magis,
dalam bentuk aslinya, mengirimkan awan senjata berjenis sama ke depan. Keterampilan apakah ini? Saya rasa saya belum pernah melihat Gian Vito menggunakannya. Terima kasih banyak. Wu Heng langsung menyimpannya. Gian Vito masih memberi instruksi, jangan rusak, jangan hilangkan, dan kembalikan padaku sebelum kita berpisah. Jangan khawatir, aku akan memutarnya pelan-pelan sambil membacanya. Baiklah, hati-hati. Keduanya berjalan melalui koridor bersama-sama dan kemudian berpisah. Wu Heng keluar dari asosiasi dan kembali ke istana Tuan Kota. Saat aku kembali ke istana Raja Kota, tidak ada seorang pun di rumah. Wu Heng kembali ke ruang belajar, membawa beberapa hantu bersamanya, dan langsung pergi ke dunia zombie. Saat suhu meningkat, asrama menjadi sedikit pengap. Buka jendela untuk ventilasi dan biarkan hantu itu keluar. Hantu yang mencari induknya pergi mencari induknya, dan dua hantu lainnya juga pergi berkeliling di dekatnya. Dia mengangkat interkom dan berkata, Ki Hancai, apakah kapalnya sudah siap? Kami siap dan bisa berangkat kapan saja, suara Ki Hancai terdengar. Kemarin Ki Hancai melaporkan pengembangan beberapa pangkalan lainnya. Pabrik militer sedang merakit rantai produksi senapan mesin, dan Li Yahong sedang menunggu alkemis kerangka datang untuk mengembangkan pil. Lagi pula, aku sudah lama tidak muncul di depan publik, jadi aku harus kembali dan melihatnya. Baiklah, aku akan turun nanti, kata Wu Heng. Jernih. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Xiao Xiao terbang kembali terlebih dahulu. Paman, apakah kamu sudah selesai menerjemahkan buku keterampilan baru yang kamu beli? Terjemahan selesai. Ibuku baru saja selesai bekerja, dan aku memintanya untuk mengambilnya, kata Xiao Xiao sambil berbalik dan pergi melalui dinding. Sekitar 3 atau 2 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketika Wu Heng membuka pintu, dia melihat ibu Xiao Xiao, Zhao Yanqiu berdiri di pintu. Dia mengenakan kemeja putih dan rok panjang biru tua, riasan tipis, dan kalung mutiara tunggal di lehernya yang cantik dan ramping. Dengan kepalanya yang tertunduk, dia memberikan kesan lembut dan dewasa kepada orang-orang. Profesi penyair lebih istimewa dan lebih elegan dari sebelumnya. Tuanku, Xiao Xiao memintaku untuk datang dan mengambil buku keterampilan. Zhao Yanqiu masih menundukkan kepalanya. Masuklah, aku sudah menyiapkan beberapa buku keterampilan untukmu, Wu Heng memberi jalan. Zhao Yanqiu berjalan masuk dengan langkah kecil. Wu Heng mengeluarkan beberapa buku keterampilan dan berkata, silakan duduk. Saya akan menjelaskan fungsi buku-buku keterampilan ini. Zhao Yanqiu merapikan roknya, duduk di kursi di dekatnya, dan berkata lembut, baiklah. Wu Heng berkata, dari keempat buku keterampilan ini, yang pertama, komunikasi, dapat menyampaikan pesan kepada target yang ditentukan. Pesan ini dapat dipahami seperti Anda mengirimkan pesan suara kepada pihak lain, tetapi orang luar tidak dapat mendengarnya. 3 buku sisanya semuanya digunakan untuk meningkatkan status Anda sendiri. Buku ini meningkatkan keberanian, buku ini meningkatkan jangkauan transmisi suara, dan buku ini untuk keterampilan berbahasa. Zhao Yanqiu tercengang saat mendengar ini. Mereka juga dapat berkomunikasi secara pribadi, yang tampaknya merupakan adegan yang terlihat dalam drama fantasi. 3 buku yang tersisa juga dapat meningkatkan status Anda sendiri. Apakah kamu pandai belajar? Zhao Yanqiu ragu-ragu. Xiao Xiao langsung berkata, kalau paman, belajarnya gampang. Bu, ibu, berusahalah lebih keras. Zhao Yanqiu memutar matanya ke arahnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, kamu baru di sini, jadi wajar kalau kamu belajarnya lambat. Santai saja, kalau kamu belum bisa, ya sudahlah. Sedikit cemberut, terima kasih, Yang Mulia. Zhao Yanqiu berterima kasih padanya. Xiao Xiao berbalik dari posisi berbaringnya dan melanjutkan, paman, di mana cincinnya? Cincin yang paman belikan untuk ibu. Wu Heng mengeluarkan cincin bahasa universal dan berkata, ini untukmu. Ini juga akan membantu profesimu. Xiao Xiao langsung berkata, Bu, paman yang memilihkannya khusus untukmu.
Ini yang paling indah. Zhao Yanqiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Xiao Xiao, keluarlah sebentar. Aku ingin bicara dengan pamanmu. Apa yang ingin kau lakukan di belakangku? Tanya Xiao Xiao dengan tidak puas. Wu Heng tersenyum dan berkata, Xiao Xiao, kita akan pergi ke pabrik militer nanti. Panggil mereka kembali. Xiao Xiao melirik mereka berdua dan berkata, oke. Setelah berkata demikian, dia berjalan menembus tembok dan pergi. Zhao Yanqiu masih menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku tahu semua kebaikanmu kepada kami, ibu dan anak. Aku tidak tahu apa pilihan yang tepat. Wu Heng mengangkat alisnya, apa yang dikatakan Xiao Xiao kepadamu. Bab 708 berubah menjadi senapan. Wajah Zhao Yanqiu mulai memerah. Dia bilang kita bisa hidup bersama. Kamu juga setuju untuk menjadi ayahnya. Itu tergantung pendapatku. Saya pernah berbicara dengan Xiao Xiao tentang menjadi ayahnya sebelumnya. Persetujuan Zhao Yanqiu memang dibutuhkan, tetapi dilihat dari ekspresinya, itu seharusnya lebih dari sekadar perubahan alamat. Lebih seperti, benar-benar ingin hidup bersama. Bagaimana menurutmu? Zhao Yanqiu masih menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Wu Heng curiga bahwa si kecil urusan yang belum selesai menginginkan seorang ayah. Ini bukan sekedar perubahan nama. Aku sungguh ingin menjadi ayahnya. Wu Heng berpikir sejenak dan memutuskan bahwa hal terpenting adalah menyelesaikan masalah Xiao Xiao. Ia berkata, untuk anak seusianya. Kenyataan memang agak kejam. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, bagaimana kalau begini? Kita hubungi dia dulu, lihat pendapatnya, baru kita ambil keputusan berdasarkan situasinya. Zhao Yanqiu mendongak, apakah tidak apa-apa? Mari kita coba. Bagus. Kamu kembali dulu, nanti aku dan Xiao Xiao bicara, kata Wu Heng langsung. Zhao Yanqiu mengangguk dan berdiri. Jangan lupa buku keterampilannya, kata Wu Heng. Zhao Yanqiu mengambil buku keterampilan dan cincin, memberi hormat lagi, dan langsung meninggalkan ruangan. Pintu tertutup dan Wu Heng duduk kembali di kursi di sampingnya. Saat level Anda meningkat, wawasan Anda juga meningkat. Faktanya, dapat dilihat bahwa Zhao Yanqiu tampaknya datang ke sini dengan persiapan yang matang, dan dia jelas berpakaian khusus. Mungkin saya tidak siap secara mental, atau mungkin saya merasa lingkungannya tidak cocok. Masih ada beberapa kekhawatiran. Dia berbeda dari Li Yahong dan Qi Hancai, mereka tidak pernah menikah dan tidak memiliki keluarga. Wajar untuk memikirkannya lebih lanjut. Tentu saja, rencana Wu Heng bukanlah untuk memiliki Zhao Yanqiu, tetapi lebih untuk memenuhi keinginan kecil. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, ini terbang kembali bersama Glenda dan Bernie. Begitu dia memasuki rumah, dia bertanya, di mana ibuku? Dia kembali duluan. Xiao Xiao bersandar di bahunya, apa kabar kalian? Wu Heng tersenyum dan berkata, kita perlu menghubungi dulu. Benar sekali, ibuku selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Ayo kita turun dulu, jangan biarkan kapal menunggu terlalu lama. Kita urus sisanya nanti saat kita kembali. Wu Heng berkemas, membuka pintu, dan turun. Ketiga hantu itu menghilang dan berjalan keluar bersama-sama. Saat menuruni tangga, Qi Hancai juga datang dari sisi berlawanan, dan keduanya mengobrol sambil menuju pelabuhan. Sampaikan salamku pada Suster Yahong, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Oke. Wu Heng tersenyum dan berjalan ke kapal kargo. Pilot kerangka menyalakan pesawatnya, meninggalkan pelabuhan. Di kapal kargo, kerangka itu mengemudikan perahu, dan Wu Heng berada di kabin, menyiapkan tempat tidur untuk dirinya sendiri. Ini dan Benny terbang keluar, mengikuti perahu. Glenda melayang di dekatnya, bertanya, sudah berapa lama kamu dan ibu ini? Wu Heng meliriknya dan merendahkan suaranya, berkata, kami baru saja mendiskusikannya dan ingin memenuhi keinginan anak itu. Ibunya baik, dan Xiao Xiao juga imut. Dia bisa jadi putriku, kata Glenda sambil tersenyum.
Jangan bertengkar lagi. Wu Heng merapikan tempat tidur dan duduk di seberangnya. Sekadar komentar. Glenda melayang di atas meja. Beri aku kertas dan pena. Aku ingin menulis kisah Netale. Bukankah kamu bilang ceritanya tidak menarik dan kamu tidak berencana untuk menulisnya lagi? Kemunafikan dan rencana rahasia penguasa kota, penyusupan sekte ke dalam tentara, dan pengepungan terakhir tim investigasi asosiasi, semua ini membuatnya menarik. Fakta bahwa tentara membunuh tim investigasi asosiasi saja sudah membuat cerita ini menjadi hit, kata Grandas sambil tersenyum. Wu Heng mengeluarkan pena dan kertas, lalu meletakkannya di seberang meja. Fokuslah menulis tentang kebijaksanaan pemimpin asosiasi dan keberanian anggota asosiasi. Mereka pasti akan membacanya nanti. Oke. Glenda mengangguk dan mulai memikirkan isi cerita barunya. Wu Heng juga mengeluarkan buku keterampilan yang diperolehnya dan mulai membacanya. Pemanggilan petir adalah keterampilan tingkat tinggi dalam faksi mantra. Dilihat dari deskripsi di buku, kekuatannya sudah pasti cukup. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan musuh untuk menghindar. Terbentuknya awan gelap dan proses jatuhnya petir dapat menyebabkan skill gagal karena pergerakan musuh. Oleh karena itu, mengendalikan waktu menjadi suatu keharusan untuk menyerang musuh. Saya memperhatikannya dengan saksama selama lebih dari 1 jam. Saya juga membuka halaman terakhir, dan perintah sistem langsung muncul. Keahlian yang terbuka, pemanggilan guntur. Ini adalah cara yang mudah untuk mempelajari keterampilan. Setelah menyelesaikan buku pertama, segera beralih ke buku kedua. Panggil hujan panah ini adalah keuntungan tak terduga bagi Wu Heng. Entahlah, apakah ini sama dengan yang kupikirkan. Ketebalan buku itu 2 kali lipat dari mantra pemanggil guntur tadi. Penuh dengan istilah-istilah magis, simbol-simbol, dan aplikasi magis yang padat, kompleks dan mendalam. Memanggil hujan panah tidak berarti hujan panah secara harfiah, tetapi mengacu pada amunisi atau proyektil non-magis. Setelah amunisi ditembakkan ke langit, awan amunisi serupa terbentuk melalui sihir untuk menyerang. Di dunia ini, amunisi tembak yang paling umum adalah anak panah dan anak panah busur silang, sehingga dinamakan hujan panah. Saya merasa jika digunakan dengan baik, dapat menghasilkan hasil yang lebih besar. Wu Heng memperhatikan dengan saksama, tidak hanya membalik halaman sesuai prosedur, tetapi juga berusaha keras menyerap pengetahuan di dalamnya. Saya membalik halamannya satu demi satu, menganalisis dan mempelajari isinya satu demi satu. Akhirnya, saya selesai membaca halaman terakhir. Perintah tersebut juga muncul lagi. Keterampilan terbuka, memanggil hujan panah. Tidak terkunci. Wu Heng menyingkirkan keterampilannya dan melakukan peregangan. Mengerti? Tanya Glenda. Aku sudah mempelajarinya. Wu Heng berdiri. Kamu tetap di kamar dan menulis. Aku akan keluar dan mencoba kemampuanku. Baiklah, lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia membuka pintu dan keluar. Berjalan ke dek, Xiao Xiao dan Benny terbang. Paman, mengapa kamu keluar? Xiao Xiao terbang mendekat. Wu Heng menatapnya dan berkata, kemarilah, hiruplah udara segar dan uji keterampilanmu. Keterampilan apa? Kau akan segera tahu. Wu Heng mengeluarkan pistol dan melepaskan sihir terlebih dahulu. Lalu dia menembak ke arah laut di kejauhan di depan. Bang gelombang. Terdengar suara tembakan. Dalam penglihatan itu, peluru berbentuk kipas ditembakkan dan jatuh ke laut dengan suara berderak. Gila, itu lumayan berhasil. Lalu dia melepaskan tembakan kedua, dan dengan suara ledakan, percikan air pun muncul di permukaan laut. Setiap kali sihir dilepaskan, hanya peluru pertama yang akan efektif. Tentu saja, Anda juga dapat merapal mantra dan kemudian menembak. Xiao Xiao dan Benny juga membelalakkan mata mereka. Wow, itu baru saja berubah menjadi senapan, seru Xiao Xiao. Apakah ini sihir? Benny juga sedikit terkejut. Itu sejenis sihir yang bisa meningkatkan jumlah senjata yang ditembakkan, jelas Wu Heng. Sungguh menakjubkan. Wu Heng tersenyum, mengeluarkan panah otomatis yang kuat,
melepaskan summon Rain of Arrows lagi, dan melesat ke langit. Setelah anak panah itu ditembakkan pada jarak tertentu, tiba-tiba jumlah anak panah itu bertambah banyak dan jatuh ke laut dalam masa yang padat. Efeknya sungguh bagus. Eksperimennya sudah selesai, ayo kembali dan makan. Wu Heng sangat puas dengan hasilnya. Setelah mengucapkan salam, dia kembali ke kabin. Beberapa hari kemudian, pada siang hari, Wu Heng menunggangi kerangka naga terbang dan mendarat langsung di halaman pabrik militer. Pabrik telah mengalami perubahan besar saat ini. Dindingnya lebih tinggi dan telah dipasangi pagar listrik. Kerangka-kerangka yang memegang senjata berdiri tegak di belakang pagar besi, menjaganya. Beberapa penyintas berpakaian kerja berjalan menuju kafetaria sambil mengobrol. Waktunya makan siang. Begitu dia berbalik dan turun dari kerangka naga, Gaorong berlari dari kejauhan. Kepala, Anda kembali. Nah, ku dengar rantai. Produksi senapan mesin sudah selesai. Bawa aku melihatnya. Gaorong segera mengangguk, oke. Bab 709 membantu konstruksi. Gaorong memimpin jalan dan datang ke sebuah pabrik. Pintu terbuka dan angin sejuk bertiup masuk. Gaorong menyalakan sakelar, lampu menyala, dan seluruh pabrik menjadi terang. Beberapa rantai produksi mekanis juga muncul di depan mata kita. Gaorong memperkenalkan, Kapten, komponen utama senapan mesin dibagi menjadi dua bagian, badan senapan dan kereta senapan. Bengkel ini terutama memproduksi aksesori untuk badan senapan, termasuk laras, blok sungsang, dan perangkat lainnya. Pabrik di sebelahnya memproduksi komponen dudukan senjata, termasuk braket pemasangan, mesin elevasi, mesin penyeimbang, dan aksesori lainnya. Setelah semuanya diproduksi, mereka perlu diangkut ke lokasi berikutnya untuk dirakit. Gaorong memperkenalkan diri sambil berjalan. Cukup rinci dan profesional. Bahkan jika kita tidak mengenal senapan mesin di masa damai, rantai produksinya sudah terbentuk, yang pasti membutuhkan banyak usaha. Apapun aksesorisnya, secara alamiah aku akan mengingatnya dalam pikiranku. Wu Heng mengangguk dan melihat mesin produksi. Jauh lebih besar dari rantai produksi senapan mesin. Berapa banyak barel yang dikembangkan? Senjata mesin laras ganda, jawab Gaorong. Setelah Wu Heng bertanya, dia langsung bereaksi. Senjata yang mereka tangani di pangkalan itu semuanya adalah senjata laras ganda, dan gambar yang diberikan Wu Heng kepadanya juga merupakan senjata laras ganda. Meskipun kecepatan tembaknya tidak secepat senapan Gatling, untuk saat ini, senapan laras ganda sudah cukup untuk kedua dunia. Saat itu, Anda akan memiliki persenjataan yang lebih baik di dunia lain dan kekuatan Anda akan meningkat pesat. Di mana cangkangnya? Rantai produksi peluru artileri dikembangkan sebelum senapan mesin, dan dapat diproduksi kapan saja. Apa yang hilang sekarang? Gaorong menjawab, kita perlu menempatkan pekerja inti dalam rantai produksi, dan juga menyediakan pasokan material yang berkelanjutan untuk mempertahankan produksi. Setiap rantai produksi yang dikembangkan selama ini dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Pertama, aman dan terkendali. Kedua, kerangkanya tidak perlu istirahat atau menyalakan lampu, sehingga dapat bekerja sepanjang hari. Efisiensi jauh lebih meningkat. Apakah semua bahan sudah terdaftar? Aku sudah membuat daftarnya. Akan kuberikan padamu saat aku kembali. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengatur agar kerangka itu turun dulu, lalu mengatur seseorang untuk mengajari kerangka itu cara menggunakan mesin itu, kata Wu Heng. Bagus. Keduanya berjalan keluar pabrik dan menuju ke kamp militer tempat para skeleton ditempatkan. Wu Heng memilih kerangka di atas level 10 dan memerintahkan mereka untuk ditempatkan di bengkel, tempat mereka akan mempelajari pekerjaan terkait. Sedangkan untuk bahannya, harus dibeli dari dunia lain. Setelah menyelesaikan masalah bengkel, Wu Heng melanjutkan kunjungannya ke bengkel produksi senapan dan peluru. Semua stok yang diproduksi sebelumnya disimpan dalam kantung dan sabuk luar angkasa. Lalu mereka kembali bersama. Wu Heng melanjutkan, minta Qiangxi dan peneliti Rusia itu untuk datang ke ruang konferensi untuk rapat.
Aku mengerti. Gaorong mengangguk dan mengambil walkie-talkie untuk menghubungi keduanya. Di dalam ruang konferensi, setelah mengobrol dengan Gaorong sebentar, pintu-pintu terbuka satu demi satu. Qiangzi dan peneliti Rusia Kadyrov masuk bersama. Yang mulia, Tuan Pemimpin. Kedua pria itu memberi hormat, dan kali ini, Kadyrov berbicara bahasa Mandarin, meskipun nadanya agak aneh. Silakan duduk, kata Wu Heng. Setelah keduanya duduk, Wu Heng melanjutkan, apakah Anda telah membuat kemajuan pada proyek yang Anda pimpin selama periode ini? Qiangzi bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan pakaian anti-tusuk dan senapan mesin Feilong. Namun, proyek senapan mesin naga terbang dihentikan. Setelah banyak perubahan, diputuskan bahwa akan lebih praktis untuk memiliki kerangka berbentuk manusia yang menunggangi naga terbang sambil memegang senapan mesin. Sederhana dan menghemat tenaga kerja, dan lebih mudah dalam memberi perintah. Kadyrov bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan baterai kendaraan. Teknologi kendaraan listrik sudah relatif matang. Yang perlu mereka lakukan adalah memulihkannya, atau melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Saya mendengar Wu Heng bertanya. Keduanya bertukar pandang, dan Qiangzi berbicara lebih dulu, kami baru saja merekrut profesional di bidang terkait, dan pakaian anti-tusuk ini telah diperbarui ke generasi kelima. Bahan permukaannya dijahit ganda, membuatnya lebih tahan lama dan tidak mudah robek. Pelat baja paduan telah ditambahkan di bagian dalam, memberikan perlindungan tusukan yang lebih baik. Semuanya telah diperbarui ke generasi kelima. Kecepatan ini, apakah Anda punya sampel? Tanya Wu Heng. Ya. Qiangzi mengeluarkan pakaian anti-tusuk berwarna biru tua dari tas tangannya. Dia menaruhnya di atas meja, mengeluarkan belati, dan menusukkannya 2 kali. Lalu dia mengelusnya lagi dengan kuat. Bekas yang jelas tertinggal pada pakaian anti-tusuk, tetapi tidak terjadi efek keruntuhan berskala besar. Gantung saja di dinding, keranmu, pergilah dan cobalah, kata Wu Heng. Qiangzi menggantungkan pakaian anti-tusuk itu di dinding, dan keranmu menghunus pedangnya dan menebas secara diagonal. Suara logam robek terdengar lagi, dan retakan besar muncul kembali di permukaan dan pelat baja. Permukaannya tidak bisa dipotong, tetapi masih belum ada garis putus. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika ada kemajuan, tuliskanlah. Bagus. Ketika Qiangzi mendengar persetujuan itu, dia langsung tersenyum dan setuju. Setelah membahas rompi anti-tusuk, tibalah giliran teknisi Rusia, Kadyrov. Ia berkata, Bapak Perdana Menteri, kami telah membuat terobosan dalam baterai dan dapat digunakan pada kendaraan. Apakah ada produk jadi? Belum. Jika perlu, kita bisa mencoba mengganti kendaraan dengan sistem listrik, kata Kadyrov. Gaorong, siapkan truk untuk mereka dan bantu mereka dengan modifikasinya. Gaorong mengangguk, menatap Kadyrov, dan berkata, ada banyak di pangkalan truk. Kami akan mengaturnya untuk Anda pelajari. Oke. Kadyrov mengangguk. Wu Heng kemudian berkata kepada Kadyrov, jika Anda dapat mengembangkannya, janji kami sebelumnya kepada Anda akan tetap berlaku. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Kadyrov serius. Kisah beberapa orang telah diceritakan secara lengkap. Wu Heng terus menatap Gaorong, apakah ada kebutuhan atau kesulitan? Tidak, semuanya sudah cukup di pangkalan. Terima kasih atas perlindungan Anda, pemimpin dan wakil pemimpin. Gaorong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wu Heng mengangguk, penelitian dan pengembangan pangkalan ini masih bergantung padamu. Teruslah bekerja keras. Ya, Kepala. Baiklah, kalian pergi dan bekerjalah. Qiangzi, tolong atur kerajinannya untukku, kata Wu Heng. Qiangzi mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama Kadyrov. Ketua, ada yang mau makan? Saya akan minta seseorang menyiapkan makan siang, tanya Gaorong langsung. Wu Heng melirik jam dan berkata, aku tidak akan makan di sini lagi. Aku akan pergi ke kota Xinfu nanti. Baiklah. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Gaorong mengatakan sesuatu dan berjalan keluar. Tak lama kemudian,
Qiangzi membawa informasi proses dan Gao Rong juga mengatur kendaraan untuk membawanya ke stasiun. Naik kereta ke kota Xinfu. Saat senja, Wu Heng akhirnya tiba di kota Xinfu. Seiring berkurangnya jumlah zombie, jalur kereta api menjadi lebih aman dan kecepatan perjalanan meningkat. Setelah sekitar 4 jam, kami tiba di kota Xinfu. Mengikuti sampai ke pusat kota komersial. Dibandingkan dengan pangkalan lainnya, kota Xinfu lebih ramai. Sebagai kota pertama tempat Wu Heng dan Li Yahong tinggal, para zombie dibersihkan secara menyeluruh dan beberapa fasilitas lebih lengkap. Ketika pasukan skeleton berkembang, sebagian besar korban selamat dikirim ke sini. Dengan mengalokasikan perumahan dan pekerjaan, vitalitas seluruh kota secara bertahap dipulihkan. Pusat perbelanjaan sekarang berfungsi sebagai gedung kantor balai pemerintahan. Berurusan dengan beberapa masalah di pangkalan. Wu Heng tidak bertemu seorang pun kenalan di sepanjang jalan, apalagi melihat Qi Hancai. Saya naik ke atas dan melewati ruang radio, mengetuk 2 kali lalu masuk. Gadis yang menjaga radio itu berbalik dan melihat ke arahnya. Ia tertegun sejenak, lalu berteriak, "Rajaku. Mereka yang dapat memanggilmu, Raja, semuanya adalah veteran pangkalan." Wu Heng kemudian bertanya, "Di mana Li Yahong?" "Aku akan memanggil Suster Yahong." Gadis itu mengangkat interkom dan menelepon Li Yahong. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari tangga dan Li Yahong berjalan mendekat. Dia melirik Wu Heng dan berkata, "Ayo pergi ke kantor dan bicara. Tinggalkan ruang radio dan ikuti Li Yahong ke atas." Masuk ke ruangan. Li Yahong menutup pintu, membuka laci, dan mengeluarkan 5 ransel. Ia lalu menunjuk beberapa lemari pembeku besar di dekatnya dan berkata, "Ransel-ransel itu berisi emas yang terkumpul, dan lemari pembeku itu berisi inti mayat." Wu Heng membuka ransel-ransel itu dan melihatnya. Setiap ransel berisi perhiasan emas. Saya mendapat banyak hal. Setelah menyimpan emasnya, ia membuka lemari pembeku dan menemukan inti mayat tersusun rapi dalam kaleng. Ada inti mayat tingkat pertama, dan ada pula beberapa inti mayat tingkat kedua. Wu Heng memfokuskan pandangannya pada inti mayat tingkat ketiga, yang juga terdapat 12 botol. "Saya mendapat banyak hal." Dia menyimpan inti mayat itu dan berkata dengan santai, "Kau mengurusnya dengan baik." Li Yahong meliriknya dengan tidak senang, "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa menjemputmu? Kami datang ke sini dengan konvoi transportasi. Akan merepotkan untuk bolak-balik menjemput mereka," jelas Wu Heng, lalu melanjutkan, "Bagaimana keadaan di sini?" "Semuanya normal. Pertanian akan diatur pada musim semi, dan panen musim gugur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan semua orang," kata Li Yahong. "Baiklah, bagus." Wu Heng mengangguk. Li Yahong menatap kerangka di belakangnya dan bertanya, "Bukankah kau membawa kerangka alkimia bersamamu? Aku akan mengaturnya untukmu dalam 2 hari ke depan, jangan khawatir." "Berapa hari Anda akan tinggal di sini?" "Tinggallah selama beberapa hari." Ekspresi Li Yahong melunak. "Kamu punya hati nurani. Keren gelombang." Saat dia berbicara, interkom berdering. Li Yahong mendesak, "Ada apa?" "Kak Hong, kafetaria sudah buka untuk makan malam." Li Yahong melirik Wu Heng dan berkata, "Aku tidak akan pergi ke kafetaria. Aku akan meminta seseorang membawakannya." "Oh, untuk 2 orang. Bagus. Makan malam." Wu Heng duduk di meja makan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya di bawah meja. "Ayo makan dulu." Li Yahong menepuk paha gadis itu pelan-pelan, lalu mendongak dengan mata besarnya dan memberi isyarat agar kau membiarkannya saja. Wu Heng mencubit wajah orang lain dan melanjutkan makan malam. Ketika mereka hampir selesai makan, mereka menarik Li Yahong keluar dari bawah meja. Masuk ke kamar mandi bersama. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Yahong pergi bekerja, dan Wu Heng juga kembali ke asramanya. Ruangan itu jelas dibersihkan, secara teratur dan tampak cukup bersih. Setelah membiarkan kerangka itu menjaga pintu, dia sendiri yang membuka gerbangnya dan langsung masuk.
Di balik gerbang batas masih terdapat ruang belajar rumah tuan kota. Aku membuka pintu dan turun ke bawah. Philippa sedang menggosok bulu-bulu sayap burung beonya. Melihat Wu Heng turun, Philippa berkata, "Sanara ada di sini," dan dia membawa beberapa kerangka alkimia. Aku sudah menatanya di sebuah ruangan di lantai pertama. Sanara ada di sini. Kerangkanya sendiri juga dikirim. Di mana dia? Wu Heng berjalan mendekat, menyentuh kepala kecil burung beo itu, lalu duduk di sampingnya. Philippa hendak berbicara. Suara melengking burung beo itu berseru, "Bagus, ketua." Philippa mencengkeram leher burung beo itu dan mengguncangnya kuat-kuat. "Kenapa kau berteriak? Kau mengagetkanku. Kapten bodoh." Burung beo itu mengumpat, mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Philippa terus menatap Wu Heng, dia pergi bersama Brittany. "Aku merasa agak tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak pergi bersama mereka. Aku sudah mengurus kerangkanya, jadi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Wu Heng berdiri dan menyentuh dahinya. "Ada apa? Sudah minum obat? Kau tak mengerti ketidaknyamanan seorang gadis." Philippa menepis tangannya. "Aku mengerti. Jangan sampai masuk angin," kata Wu Heng sambil tersenyum, lalu bertanya, "Apakah tidak ada kegiatan di kota ini selama aku pergi?" "Tidak apa-apa. Sama saja seperti sebelumnya." "Bagaimana dengan kantor pusat? Apakah ada berita?" tanya Wu Heng. Philippa menggaruk kepalanya. "Belum ada kabar dari kantor pusat, dan belum ada rencana di Tapani. Tidak banyak yang berubah." Wu Heng duduk di sofa dan berpikir sejenak, lalu berdiri dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke asosiasi dan melihatnya." "Aku tidak akan pergi denganmu. Beristirahatlah dengan tenang di rumah." Sampai ke asosiasi, warga terlihat keluar ke jalan. Meskipun tidak sebaik pada masa Raja Lama masih hidup, tetapi sudah jauh lebih baik daripada dahulu kala. Setidaknya itu membawa sedikit vitalitas ke kota. "Tuan Pulau Wu Heng, aku tidak melihatmu selama beberapa hari." Ketika saya memasuki aula asosiasi, beberapa anggota yang lewat mengambil inisiatif untuk menyapa. "Saya belajar sihir di rumah dan tidak keluar," Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum. Setelah pertempuran terakhir, Wu Heng jelas menjadi jauh lebih akrab dengan staf kantor pusat. "Ini masalah hidup dan mati." Sambil menyapa semua orang di sepanjang jalan, saya tiba di depan ruang belajar Diaken. Tidak ada Diaken di area itu, jadi kamar Tapani menjadi ruang belajar kantor. Ketuk pintu dan dapatkan jawaban. Dia membuka pintu dan masuk. "Kalau kamu tidak muncul, kami semua akan mengira kamu hilang dan mencarimu di seluruh kota." Tapani melihatnya masuk dan bercanda sambil tersenyum. Wu Heng duduk di sampingnya dan berkata, "Saya meminjam 2 buku dari Dekan Gianvito dan telah mempelajarinya di rumah beberapa hari terakhir ini." Tapani berdiri dan menuangkan secangkir teh untuknya. "Penyihirmu benar-benar serius. Dia bisa tinggal di rumah beberapa hari hanya untuk membaca." Wu Heng mengambil tehnya dan tidak bermaksud berbicara lebih banyak tentang topik ini. Dia bertanya langsung, "Penatua, apakah perintah dari markas besar belum datang?" "Menurut waktu, berita dari kantor pusat seharusnya sudah dalam perjalanan, jangan khawatir." "Aku tidak terburu-buru." Wu Heng menyesap tehnya. "Kota ini jauh lebih ramai sekarang dibandingkan saat kita tiba. Situasi akan membaik perlahan-lahan. Tim telah mengunjungi rumah-rumah perempuan dan anak-anak yang kami selamatkan terakhir kali. Desa-desa agak kacau, jadi mereka akan diatur untuk tinggal di kota untuk sementara waktu," kata Tapani serius. Wu Heng mengangguk, "Para tetua akan mengaturnya." "Baiklah, kalau kamu tidak ada kegiatan selama 2 hari ini, pergilah berpatroli bersama tim dan berkelilinglah. Jangan tinggal di rumah dan sakit." Wu Heng minum air, pikirannya melayang, lalu berkata, "Presiden Gianvito akan meminjamkannya kepadaku selama beberapa hari setelah aku selesai membaca kedua buku ini. Waktunya agak mepet. Gianvito juga, hanya 2 buku, dia memperlakukannya seperti harta karun." Wu Heng tersenyum dan tidak mengatakan apapun.
Setelah duduk di ruang belajar dan minum teh sebentar, Wu Heng juga mencoba mencari tahu beberapa informasi tentang kantor pusat. Tak lama kemudian, seseorang meminta Tapani untuk keluar. Wu Heng juga meninggalkan asosiasi dan kembali ke kediamannya. Kembali ke tempat tinggal, Wu Heng duduk di ruang belajar dan melanjutkan merakit meriam elektromagnetiknya. Seluruh mansion teknik sudah diisi dengan berbagai aksesoris senjata elektromagnetik, dan dilihat dari ketebalan gambarnya, hampir mendekati tahap akhir. Jika kau tidak bisa menggunakannya, aku akan benar-benar menghajarmu, gumam Wu Heng. Banyak waktu dan tenaga dihabiskan pada senjata elektromagnetik ini. Selain itu, seluruh teknik mansion dikosongkan untuk merakit senjata elektromagnetik. Kalau saja benteng artileri asli di teknik mansion itu masih ada, pastilah pasukan akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar saat mengepung dan membunuh para anggota markas kita terakhir kali. Tetapi saya masih memiliki beberapa ekspektasi terhadap senjata elektromagnetik. Butuh waktu cukup lama untuk merakitnya. Terdengar ketukan di pintu, dan terdengar suara pelayan putri, Tuan Pulau, makan malam sudah siap. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Teknik mansion tertutup, buka pintu dan turun ke bawah. Di restoran, selain putri kelima, Pilipa, dan pelayan kecil, Sanela juga duduk di meja makan, dengan pengurus rumah tangga pribadi berdiri di belakangnya. Melihat Wu Heng, Sanara berkedip. Wu Heng duduk di meja makan dan bertanya sambil makan, apa yang dilakukan Sanara sepanjang hari. Saya sedang berjalan-jalan di kota bersama Putri Britani dan membicarakan kerjasama, jawab Sanara dengan tenang. Bagaimana pembicaraannya? Lumayan. Kami berencana mengakuisisi sejumlah properti dan tambang, dan saat ini sedang menyusun perjanjian. Sanara mendongak. Bicarakan saja antara kalian berdua. Sanara tersenyum dan mengangguk. Britani melanjutkan, Guru Wu Heng, Suster Sanela, dan saya membahas masalah pertahanan bersama pada siang hari, dan kami berencana untuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Treasure Island. Wu Heng melirik Sanela lagi dan melihat dia masih makan dengan tenang. Ditanya, bagaimana Anda membantu membela diri? Britani berkata, dengan kekuatan Netale saja, jika asosiasi dan Treasure Island menarik pasukan mereka, mereka tidak akan mampu mempertahankan kota. Saya berencana menggunakan 15% dari pendapatan pajak tahunan kota sebagai dana militer untuk pertahanan Treasure Island. Wu Heng menatapnya dengan heran. Britani masih memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan kota ini. Jika asosiasi itu pergi dan para prajurit kerangka Treasure Island mengungsi, kota itu pada akhirnya akan menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, prajurit kerangka Wu Heng harus tetap tinggal. Saya tidak keberatan. Anda akan diminta untuk menyediakan fasilitas pertahanan tambahan, senjata, dan peralatan kepada penguasa kota. Wu Heng setuju setelah berpikir sejenak. Tidak mungkin, Sanara sudah berencana membeli properti itu. Jika saya menariknya, semua uang itu akan terbuang sia-sia. Uang yang dibelanjakan Sanara bukan dari Starflower, tetapi dari Treasure Island. Ekspresi Britani berseri-seri, terima kasih, Tuan Pulau. Lalu, Britani melanjutkan, ada satu hal lagi. Aku ingin Treasure Island membantu kita membangun kota, termasuk pembangunan rumah, tembok kota, jalan, dan lampu jalan. Aku juga ingin mengubah Netalei menjadi kota yang tak pernah tidur. Ini adalah upaya untuk meniru Treasure Island berikutnya. Ya, tapi proyek yang Anda sebutkan cukup besar dan membutuhkan banyak tenaga kerja dan energi. Kita perlu membahas ini. Oke. Setelah makan malam, Pilipa mengajak Sanara bicara ke samping dan bercerita tentang apa yang terjadi sepanjang perjalanan. Sanara juga cukup penasaran, seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah cerita. Ketika hari sudah larut malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sanara memilih kamar di lantai yang sama, berseberangan. Lagi pula, ia tetaplah presiden kamar dagang bunga bintang secara formal, dan ia tidak bisa tinggal langsung dengan yang lain seperti yang mereka lakukan di mansion penguasa pulau.
Wu Heng berada di ruang belajar, membaca sejenak. Menggunakan susunan teleportasi, dia muncul di kamar Sanara pada detik berikutnya. Wu Heng mendongak dan melihat Sanela dan pengurus rumah tangga menatapnya dengan gugup. Pengurus rumah tangga berdiri di depan, dengan pedang dan perisai di tangan. Sanara berdiri di belakang, memegang pistol pemberian Wu Heng, mengarahkannya ke posisinya. Ketika lingkaran sihir itu menghilang dan Wu Henglah yang terlihat jelas. Mereka berdua sedikit santai. Sanela mengeluh, kalian membuat kami takut. Kami pikir ada yang datang. Saya baru saja mempelajari keterampilan baru dan ingin mencobanya. Biar saya simpan dulu pistolnya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanara memasukkan pistolnya ke dalam cincin luar angkasa dan membisikkan beberapa patah kata kepada pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga itu mengangguk dan berkata, "Tuan, Nyonya, saya di sebelah. Hubungi saya kapan saja jika ada instruksi." Pengurus rumah tangga meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Wu Heng melangkah maju dan mengambil peri kayu yang sudah hampir setengah bulan tidak dilihatnya. Sanara pun bergantung padanya dengan cekatan. Bab 710 Pertempuran. Keduanya tidak bertemu selama setengah bulan. Meskipun ada beberapa kontak melalui stasiun radio, keduanya dipenuhi kerinduan satu sama lain. Kepala pelayan itu pergi dan keduanya berpelukan. Sanara diangkat dan dibaringkan di samping tempat tidur, tangannya tanpa sadar memegang tepi tempat tidur. Gelombang, gumamnya lirih. Gigi-gigi peraknya menggigit bibir merahnya erat-erat, sambil bersenandung berirama, pelan-pelan saja, supaya orang-orang bisa mendengar. Semua orang sedang tidur, apa yang kalian takutkan? Hati-hati, tubuh Sanara memerah. Bersabarlah sebentar, pelan-pelan, bisik Sanara. Sanela memukulnya dengan punggung tangannya, mengambil sapu tangan di samping tempat tidur, dan menggigitnya pelan di mulutnya. Mengikuti irama, terdengar rengekan lembut. Malam semakin larut, keduanya telanjang, duduk berhadapan di tempat tidur. Wu Heng berdiri, dan Sanara menjerit, melilitkan kakinya di pinggangnya seperti laba-laba dan memeluk lehernya erat-erat dengan lengannya. Apa yang kau lakukan lagi? Minumlah air. Wu Heng menggendongnya, berjalan ke meja di ruangan itu, duduk kembali, mengambil cangkir air, dan menyesapnya. Aku juga haus, kata Sanara dengan suara lembut. Wu Heng menyesapnya, mencubit dagu orang itu, lalu menyuapkannya ke dalam mulutnya. Melanjutkan kegembiraan yang belum selesai. Setelah waktu yang lama, Sanara menghembuskan napas berat, dan Wu Heng menggendongnya kembali ke tempat tidur. Mereka berpelukan dan merangkak ke dalam selimut tipis. Pilipa tidak bersamamu. Kenapa kamu bekerja keras sekali? Sanela bersandar di dada Pilipa dan berbisik. Wu Heng bermain dengan tubuh. Montok peri kayu itu, aku merindukanmu. Katakan saja sesuatu yang menyanjung. Apakah kamu yang menyarankan Britani untuk menempatkan pasukan di Pulau Harta Karun? Wu Heng memeluknya. Jari-jari putih Sanela membelai lembut dada orang itu. Ya, dia tampaknya cukup baik, dan dia benar-benar ingin membuat kota ini lebih baik. Jadi aku menyampaikan hal ini padanya. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, saya telah membeli beberapa properti lokal, dan tidak mungkin saya hanya menandatangani perjanjian. Biarkan dia kehilangan kotanya. Wu Heng berkata, aku bilang, pasti kamu yang punya ide itu untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan mengemukakannya begitu tiba-tiba. Sanara tersenyum dan mengangguk. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Seluruh kekuatan militer kota ini milikmu. Kaulah yang memegang kendali penuh atas kota ini. Wu Heng mengangkat alisnya dan mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Sambil meremas tubuh orang itu dengan lembut, dia berkata dengan santai, pokoknya, kita sudah saling berjanji, jadi mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Baiklah, kau yang punya keputusan akhir. Sanara mengangguk. Wu Heng melanjutkan, saya perlu memesan sejumlah barang, ini cukup mendesak. Bisakah Anda menghubungi beberapa pemasok? Apa yang kamu butuhkan?
Ia dengan santai mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada pihak lain, sebagian besar terbuat dari baja. Akan lebih baik jika produk jadinya memenuhi spesifikasi yang tertera di daftar. Sanara mengeluarkan batu penerangan dan melihat isinya. Kota Netale tidak bisa memenuhi persyaratannya. Pasti butuh waktu, apalagi dengan spesifikasinya. Jika tidak ada cara lain, maka perintahkan saja, kata Wu Heng. Sanela mengangguk, baiklah. Aku akan menghubungi Mini lewat radio besok dan memberitahu dia kamar dagang mana yang harus dihubungi. Tanda tangani pesanan secara langsung untuk mempersingkat waktu semaksimal mungkin. Oke, Wu Heng mengangguk. Sanara sendiri adalah seorang pebisnis dan sangat mementingkan efisiensi waktu. Mengikuti pengaturannya pasti akan menghemat lebih banyak waktu daripada bernegosiasi dengan masing-masing kamar dagang secara individual. Satu hal lagi, Sanara menatapnya. Ada apa? Saya berencana mengadakan lelang ramuan kedua di kota Neitale untuk meringankan kemunduran kota. Wu Heng mengerutkan kening, tempat ini tidak simen yang kukira. Kami belum berencana mengadakannya sekarang. Kami akan menunggu kabar dari asosiasi, kata Sanara. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Setelah mengobrol sebentar, mereka tertidur dalam pelukan masing-masing. Dunia zombie, pabrik farmasi. Pagi-pagi sekali, Wu Heng membawa 3 kerangka alkimia level 10 dan mengikuti Li Yahong ke pabrik farmasi. Di bengkel farmasi, seorang wanita paruh baya datang bersama lebih dari 20 orang mengenakan jas putih seragam. Wakil Kepala Li, wanita paruh baya itu membungkuk sedikit. Orang-orang di belakangnya juga membungkuk. Li Yahong mengangguk dan menunjuk Wu Heng, ini pemimpin kita. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mengamatinya dari atas ke bawah. Lalu mereka semua memberi hormat, ketua. Wu Heng juga tersenyum dan mengangguk, sama-sama. Li Yahong berkata, Saudari Yang, kamu tinggal di sini. Yang lain bisa pergi dan mengurus urusan kalian sendiri. Semua orang pergi. Wanita bernama Suster yang tetap di tempatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa instruksi Anda? Li Yahong berkata, kerangka-kerangka ini pandai membuat ramuan yang sangat efektif. Mereka akan tinggal di sini untuk penelitian obat, dan tujuan utamanya adalah mengolahnya menjadi pil. Membuat ramuan. Suster yang mengerutkan kening. Wu Heng mengambil alih dan melanjutkan, Saudari Yang. Wanita itu langsung memberi hormat dan berkata, Anda terlalu sopan, ketua. Panggil saja saya Yang Qiu. Wu Heng berkata langsung, selanjutnya, kamu akan mengajari mereka cara membuat obat menjadi tablet. Mengenai seberapa banyak khasiat yang bisa dipertahankan, biarkan mereka menelitinya sendiri. Daripada membiarkan para penyintas mengembangkan ramuan, Wu Heng merasa akan lebih cepat membiarkan Lou belajar cara membuat pil. Obat dan formulanya sudah siap pakai, yang dibutuhkan hanyalah menambahkan beberapa bahan untuk membentuk tablet. Seharusnya tidak sulit. Yang Qiu memandangi kerangka-kerangka itu, ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya mengangguk, saya mengerti. Kalau begitu, bawa mereka ke laboratorium dulu, dan kami akan mengatur seseorang untuk mengajari mereka proses produksinya nanti. Wu Heng memandang ketiga kerangka di belakangnya dan berkata, kamu tinggal di sini dan belajar dari mereka. 3 kerangka alkimia berjalan tepat di belakang Yang Qiu. Yang terakhir bergidik, lalu membawa kerangka itu ke laboratorium di dalam. Tak lama kemudian, ia kembali dengan cepat dan berkata, Kepala, Wakil Kepala, saya akan mengajak kalian masuk untuk melihat-lihat dan sekaligus menjelaskan rencana ke depannya. Wu Heng dan Li Yahong mengangguk dan berjalan memasuki bengkel. Perbatasan antara kota Rentam dan kerajaan Yeko. Teruskan. Pasukan manusia, mengenakan baju zirah seragam dan memegang pedang, berbaris maju dengan langkah tertib. Bendera-bendera berkibar tertiup angin, dan mata mereka penuh dengan keberanian dan tekad. Ming gelombang. Tiba-tiba, trompet berbunyi. Aura keberanian berkumpul di sekitar para prajurit. Membunuh, membunuh. Teriakan dan jeritan pembunuhan yang dahsyat terdengar, dan pasukan manusia, bagaikan air pasang,
menyerbu ke arah musuh-musuh mayat hidup di sisi yang berlawanan. Tepat di depan pasukan manusia, pasukan kerangka berbaris rapi. Dalam antrian kerangka, seorang penjaga dengan cepat bergerak di antara kerangka-kerangka itu. Sesampainya di tengah-tengah tim, ia langsung berkata, "Komandan Yefri, musuh sudah mendekat sejauh 300 meter. Yefri, seorang prajurit level 11, adalah mantan tulang punggung, Nelgang, dan sekarang menjadi komandan kota Rentam, bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan tambahan dan pengintaian. Dia mengenakan baju besi berwarna perak cemerlang dan memiliki sosok yang kuat dan tegap. Namun, saat ia mendengar teriakan dan jeritan semakin dekat, ia tak kuasa menahan rasa dingin di tulang punggungnya, butiran keringat terus mengucur dari balik helmnya. Ia hanyalah anggota geng, dan telah menjadi pemimpin kota karena mengikuti Wen Manxia. Bahkan saat menghadapi kekuatan seperti Warhammer Party, kami merasa gugup, apalagi menghadapi pasukan darat. Sekalipun aku sudah siap, jantungku masih berdebar-debar dan kepalaku berdengung karena teriakan dan jeritan. Teruslah mencari tahu, kata Yefri. Ya, penjaga hutan itu pergi. Yefri berbalik dan berjalan cepat ke kereta kuda di dekatnya, memberi hormat dengan hormat. Tuan Presiden, musuh sudah mendekat 300 meter. Pintu mobil terbuka dan seorang kerangka mengenakan topi matahari merah muda melangkah keluar. Berdiri di atas bingkai, dia memandang ke kejauhan. Detik berikutnya, pasukan kerangka, yang telah bersiaga, maju ke depan dengan langkah kaku dan teratur, tanpa ada teriakan pembunuhan. Hanya terdengar suara langkah kaki yang teratur dan gesekan baju zirah. Kedua sisi berjarak dekat 200 meter. Para kerangka di barisan depan yang memegang perisai panel pintu besar dengan cepat menyebar posisi mereka, menciptakan celah di antara perisai yang saling menempel rapat, dan moncong senjata hitam mengintip dari belakang. Bang gelombang. Suara tembakan pertama terdengar, dan seorang prajurit manusia di sisi berlawanan menyerbu ke depan dan perlahan-lahan jatuh.